Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dan memperagakan tentang manajemen persediaan di perusahaan manufaktur dengan metode just in time. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya Ayu Kartika, NIM 24310069. Saya Gabriel Segin dengan NIM 24310047. Saya Almera Aurelia dengan NIM 24310046. Saya Risa Dwi Rahayu dengan NIM 24310038. Saya Muhammad Umar Nugroho dengan NIM 24310015. Selamat menyaksikan. Dalam manajemen persediaan, penjualan adalah pengeluaran barang dari gudang karena telah terjadi transaksi penjualan kepada pelanggan. Penjualan berpengaruh langsung terhadap pengurangan jumlah stok dan menjadi acuan penting untuk menentukan kapan perusahaan harus melakukan pengadaan ulang barang atau bahan baku. Data penjualan juga digunakan untuk menganalisis perputaran persediaan atau inventory turnover agar perusahaan bisa menghindari overstock maupun stock out serta menjaga efisiensi biaya penyimpanan. Barang di gudang kita komponen banyak ya. Setiap bulan ruang penyimpanan penuh terus. Padahal nggak semuanya langsung kita pakai. Biaya penyimpanan juga makin tinggi. Saya pernah dengar dari teman saya yang bekerja di perusahaan manufaktur. Mereka pakai sistem apa ya namanya? Kalau nggak salah just in time ya. Mira, kamu pernah dengar nggak metode just in time itu? Apakah tetap di perusahaan kita? Jadi gini Pak Ilham, just in time atau JIT itu sebenarnya metode manajemen persediaan yang sistemnya simple banget. Jadi barang atau bahan baku datang tepat waktu kita sedang melaksanakan proses produksi. Bukan terlalu cepat juga, bukan terlalu banyak. Pokoknya waktunya pas. Jadi perusahaan nggak perlu lagi numpuk stok besar di gudang. Dampaknya biaya penyimpanan bisa ditekan, gudang jauh lebih lega dan perputaran barang jadi lebih efisien. Jadi sistemnya bikin barang datang pas waktunya ya Bu? Betul. Misalnya produksi hari ini, barangnya juga harus datang hari ini juga. Nah, bener banget Tis. Ini saya barusan searching. Salah satu contoh perusahaan otomotif yang menggunakan sistem JIT adalah Toyota. Toyota ini kan merakit mobil, jadi waktu dia mau merakit bahan dasar dan komponen lainnya, dia pesennya waktu lagi proses produksinya aja. Nah, jadi perusahaan Toyota ini nggak butuh gudang buat nyimpen barang terlalu banyak dan terlalu lama juga. Jadi semua komponennya itu datang pas waktunya dirakit aja kan? Iya. Kalau gitu gudangnya bisa jadi lega dan hemat tempat dan biaya juga. Kalau kita bisa terapi kayak gitu, pengeluaran gudang kita yang bengkak makin bisa ditekan kan? Tapi saya kepikiran juga, gimana kalau ada komponen yang telah dikirim, misalnya bahan atau tes produk belum sampai, padahal jadwal produksi sudah mepet. Produksi kita bisa macet total kan? Nah, itu dia tantangannya Pak Ilham. JIT itu emang efisien, tapi resikonya tinggi banget kalau rantai pemasoknya terganggu sedikit aja. Di sini ada contohnya kasus Toyota pada tahun 1997. Pemasok piston mereka, Aisin Seiki, kena gempa. Toyota waktu itu nggak punya stok cadangan karena semua serba JIT. Akibatnya, proses produksi terhenti selama beberapa hari dan mereka mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Loh, perusahaan besar aja bisa kena dampaknya ya? Bisa banget, bisa. Jadi JIT itu hemat sih, tapi juga resikonya tinggi ya Bu? Bener banget, bisa. Makanya kalau mau pakai JIT, itu nggak bisa sembarangan. Harus disiapin juga strategi cadangan buat antisipasi gangguan. Misalnya, jangan cuma mengandalkan ke satu supplier, apalagi buat barang yang penting. Tetap simpan safety stock untuk komponen yang vital. Periksa lokasi supplier, hindari yang rawan bencana atau jauh dari pabrik. Dan yang paling penting, pakai sistem digital buat mantau pergerakan barang secara real time. Wah, saya juga baru tahu ternyata perusahaan besar seperti Toyota bisa menaikkan. Jadi meskipun efisien, tetap aja ya kalau ada satu titik yang macet semuanya bisa berhenti. Jadi kuncinya bukan cuma efisiensi saja kan, tapi mitigasi resikonya juga. Jangan sampai kita kejar hemat, tapi malah produksi mandek gara-gara komponen kecil yang berdatang. Berarti mungkin kita bisa mulai dari skala kecil dulu ya Bu? Coba diterapkan di satu lini produksi, misalnya perakitan pintu atau dashboard. Jadi nggak langsung semuanya bisa berubah gratis. Biar kita bisa lihat hasilnya dulu Pak, kalau lancar baru kita perluas ke bagian yang lain. Setuju banget, Tis. Mulai dari kecil, itu langkah yang bijak. Kita bisa evaluasi prosesnya. Cek apakah supplier bisa konsisten, dan apakah ritme produksi bisa tetap stabil. Intinya, efisien itu penting, tapi jangan sampai sistem baru malah bikin produksi lumpuh gara-gara satu gol telah datang. Pelan-pelan, tapi pasti. Metode just in time emang bisa bentuk perusahaan jadi lebih efisiensi karena barang dagang pas dibutuhkan, jadi gudang nggak penuh dan biaya simpan bisa ditekan. Tapi dari obrolan
tadi kita juga belajar kalau JIT itu cukup riskan. Kalau ada gangguan sedikit saja, kayak supplier, telat ataupun bencana alam, produksi bisa langsung berhenti. Jadi kalau mau pakai JIT, harus disiapin juga rencana cadangan. Misalnya punya lebih dari satu pemasok, simpan stok kecil buat barang penting, dan pantau terus alur barang pakai sistem digital. Intinya, JIT bisa jadi solusi bagus asal dijalankan dengan hati-hati dan siap menghadapi kemungkinan terburuk. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada saran dan masukan, silakan disampaikan melalui chat room. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.